Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafah. Amma ba'd. Si nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin saudara-saudaraku juleha yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Maksudnya puasa adalah penolong. Jadi puasa ini bisa menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Contoh ya. Ketika kita diajak orang bertengkar, ada orang mengajak kita bertengkar, kita diprovokasi, maka cukup ucapkan ana so'im kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kata-kata tersebut orang yang mengajak kita bertengkar ini apa? akan dengan sadar dengan sendirinya dengan kata ana so'im. Ini contoh bahwasanya puasa ini bisa menolong kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, puasa bisa menolong kita kelak di akhirat. Ada gambaran dalam kitab Ghoyatul Talib karangan Al-Habib Salim As-Saltiri. Ini pun nyerita. Ada orang masuk surga. Kalau di hadis ini, orang ini termasuk kategori muflis, musim bangkrut. Dia masuk surga dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sodako, pahala haji, pahala umrah. Tetapi orang tersebut masih ada sangkut pautnya ketika di dunia belum terselesaikan. Mungkin sangkut paut dengan janji, hutang, menyakiti hati orang lain. Tidak diselesaikan sampai dia meninggal. Tetapi orang tersebut masuk surga dengan membawa amalia berupa sholat dan sebagainya. Maka orang tersebut akan dituntut orang-orang yang pernah dia berikan janji. Dia pernah dihutangi. Pernah dia menyakiti. Wahai Tuhanku, orang tersebut pernah menyakiti hatiku. Maka orang tersebut dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, apakah benar engkau pernah menyakiti hatinya? Enggak. Belum kau selesaikan di dunia? Enggak Gusti. Maka pahala sholat mungkin diambil, akan diberikan kepada orang yang ada yang menuntut lagi. Wahai Gusti, orang tersebut pernah hutang kepadaku, tetapi dia belum menyelesaikan hutang-hutangnya, keburu dia meninggal dan ahli warisnya tidak mau bertanggung jawab. Maka dengan pahala haji, pahala sedekah ini diberikan kepada orang yang menuntut tersebut. Ada yang menuntut lagi, kemudian orang tersebut tidak ada pahala sama sekali, maka dosa-dosa orang yang menuntut ini akan diberikan pada orang yang masuk surga tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala merasa ibah, merasa kasihan kepada orang yang sudah terlanjur masuk surga, masa mau dikembalikan ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, wahai kekasihku, jangan engkau bersedih, kamu masih ada pahala satu lagi yang tidak bisa diambil orang lain. Apa itu? Asyam. Poso, wah akhirnya hamba ini sowan. Ini senada.
senada dengan apa? Dalam hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal ibadah anak Adam manusia ini hanya untuk dirinya. Ya. Tetapi puasa ini hanya untukku, kata Allah, dan saya yang memberikan pahala langsung. Kita lihat ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat, zakat, haji, umroh, ini bisa dilipat gandakan. Ya. Satu seperti sholat 1 menjadi 70 derajat. Sedekah 1 menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 20, 30, sampai 60, sampai 100, sampai 700. Tetapi pahala asyam ini hanya Allah yang memberikan pahala langsung. Malaikat-malaikat ini tidak istilahnya tidak diikut sertakan dalam mengurusi orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu hadirin saudara-saudara kujule yang dimuliakan Allah, marilah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berumur, mari kita gunakan untuk bertaat kepada Allah. Salah satunya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan berpuasa ini bisa menjadi wasilah kita diberi keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.